Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rami Istighfarin dengan NIM 112000157. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia Nurjana dengan NIM 112000272. Perkenalkan, nama saya Aruningsih dengan NIM 112000172. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah latar belakang. Penjualan adalah kegiatan yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan kepada usaha, pemuasan kebutuhan, serta keinginan pembeli atau konsumen guna untuk mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba atau keuntungan. Definisi penjualan adalah merupakan suatu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh dua orang, dua belah pihak atau lebih, dengan menggunakan alat pembayaran yang sah. Penjualan juga merupakan salah satu sumber pendapatan seseorang atau suatu perusahaan yang melakukan transaksi jual beli. Dalam suatu perusahaan, apabila semakin besar penjualan, maka akan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh seseorang atau perusahaan tersebut. Teras rumah adalah salah satu contoh usaha yang bergerak di bidang penjualan, sebuah tempat yang menjual makanan dan minuman dengan berbagai macam rasa. Teras rumah adalah sebuah usaha di bidang minuman dan makanan yang terletak di Jalan Bohlam, Kampung Muara, Desa Ciburu, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Tempat bersantai yang cocok untuk kalangan anak muda. Persaingan dalam perusahaan di bidang perdagangan, terutama makanan dan minuman, pada saat ini semakin ketat. Namun teras rumah di Bogor selalu memberikan perkembangan dan selalu memudahkan para konsumen untuk mendapatkan minuman yang diinginkan. Dan yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana membuat aplikasi yang dapat membantu saat proses transaksi penjualan. Yang kedua, bagaimana cara untuk memudahkan dalam pembuatan laporan pada penjualan dan pemesanan menu makanan dan minuman. Dan yang ketiga, bagaimana cara memudahkan pembuatan data-data penjualan. Kemudian, yang ketiga ada maksud dan tujuan. Berkembangnya usaha perdagangan yang sangat pesat saat ini menjadikan informasi sebagai hal yang sangat penting perannya dalam menunjang jalannya operasi-operasi demi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh pemilik. Pemilik usaha tujuan menuliskan laporan ini untuk mengetahui bagaimana sistem penjualan makanan dan minuman yang ada pada teras rumah. Kemudian ada pembahasan definisi MySQL. MySQL merupakan DBSM atau Database Management System, menggunakan sistem SQL atau Squared Query Language yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Yang pertama adalah free software di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja, dan kedua adalah shareware di mana perangkat lunak berpemilik memiliki batasan dalam penggunaannya. MySQL termasuk dalam RDBSM atau Relational Database Management System, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Jadi, dalam proses pengambilan data menggunakan metode relational database dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. Kemudian ada sejarah MySQL. MySQL AB merupakan perusahaan komersial Swedia yang mensponsori dan memiliki MySQL. Pendiri MySQL AB adalah dua orang Swedia yang bernama David Axmark dan Alan Larsson, dan salah satu orang Finlandia bernama Mikael Monti. Setiap pengguna MySQL dapat menggunakannya secara bebas yang distribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL atau General Public License. Namun, tidak boleh menjadikan produk turunan yang bersifat komersial. Pada saat ini, MySQL merupakan database server yang dapat terkenal di dunia. Semua itu tak lain karena bahasa dasar yang digunakan untuk mengakses database, yaitu SQL. SQL atau Squared Query Language pertama kali diterapkan pada sebuah proyek riset pada laboratorium riset
Sanjos IB yang bernama System R. Kemudian SQL juga dikembangkan oleh Orlanche, Informix, dan Sybase. Dengan menggunakan SQL, proses pengaksesan database lebih user-friendly dibandingkan dengan yang lain, misalnya database atau Clipper, karena mereka dapat menggunakan perintah-perintah pemrograman murni. XAMPP. Definisi sederhana dari XAMPP adalah perangkat lunak berbasis web, server yang bersifat open source atau bebas, serta mendukung di berbagai sistem operasi, baik Windows, Linux, atau Mac OS. XAMPP digunakan sebagai standalone server atau berdiri sendiri, atau biasa disebut dengan localhost. Hal tersebut memudahkan dalam proses pengeditan, desain, dan pengembangan aplikasi. XAMPP juga memiliki 3 komponen utamanya, diantaranya pertama control panel, htdocs, dan phpMyAdmin. Selanjutnya PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. PHP adalah bagian dari bahasa skrip seperti JavaScript dan Python. Mengutip modul dasar-dasar PHP dari dinus.ac.id, PHP merupakan bahasa skrip yang dijalankan pada sisi server. Database yang didukung PHP antara lain MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, Generic, ODBC. PHP adalah software open source bebas untuk diunduh dan digunakan. Spesifikasi file merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk file yang digunakan untuk pengelolaan proses sistem. Pertama, spesifikasi file bagian customer, nama filenya customer, fungsinya untuk menyimpan data customer, akronimnya customer.myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sequential, softwarenya XAMPP, phpMyAdmin, dan MySQL. Elemen datanya ada 2, yang pertama kode customer dengan tipe data varchar, size-nya 5, yang kedua nama customer, tipe datanya varchar, size-nya 10. Yang kedua, spesifikasi file bagian pemesanan. Nama filenya pemesanan, fungsinya untuk menyimpan data pemesanan. Akronimnya pemesanan.myd, tipe filenya transaksi, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sequential, softwarenya XAMPP, phpMyAdmin, dan MySQL. Elemen datanya ada 4. Yang pertama, nomor pesan, tipe datanya varchar, size-nya 10, keterangannya primary key. Yang kedua, tanggal pesan, tipe datanya date. Yang ketiga, total, tipe datanya integer. Yang keempat, kode customer, tipe datanya varchar. Yang ketiga, spesifikasi file bagian menu. Nama filenya menu, fungsinya untuk menyimpan data menu, akronimnya menu.myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sequential, softwarenya XAMPP, phpMyAdmin, dan MySQL. Elemen datanya ada 3, yang pertama kode menu, tipe datanya varchar, size-nya 5, keterangannya primary key. Yang kedua, nama menu, tipe datanya varchar, size-nya 50, yang ketiga harga, tipe datanya double. Yang keempat, spesifikasi file bagian penjualan. Nama filenya penjualan, fungsinya untuk menyimpan data penjualan, akronimnya penjualan.myd, tipe filenya transaksi, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sequential, softwarenya XAMPP, phpMyAdmin, dan MySQL. Elemen datanya ada 5, yang pertama nomor jual, tipe datanya integer, size-nya 20, keterangannya primary key. Yang kedua, tanggal jual, tipe datanya date. Yang ketiga, nomor faktur, tipe datanya integer. Yang keempat, total jual, tipe datanya integer. Yang kelima, nomor pesan, tipe datanya varchar.
Yang kelima, spesifikasi file bagian detail penjualan. Nama filenya detail penjualan, fungsinya untuk menyimpan data detail penjualan, akronimnya detail penjualan.myd. Tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sequential. Softwarenya XAMPP, PHP MyAdmin, dan MySQL. Elemen datanya ada 4. Yang pertama, nomor jual, tipe datanya varchar, size-nya 20, keterangannya primary key. Yang kedua, kode menu dengan tipe data varchar, size-nya 5. Yang keempat, quantity jual dengan tipe data varchar. Yang keempat, subjual dengan tipe data integer. Yang keenam, spesifikasi file bagian jurnal. Nama filenya jurnal, fungsinya untuk menyimpan data jurnal, akronimnya journal.myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sequential, softwarenya XAMPP, PHP MyAdmin, dan MySQL. Elemen datanya ada 4. Yang pertama nomor jual, yang kedua nomor jual dengan tipe data varchar, size-nya 20, keterangannya primary key. Yang kedua tanggal jurnal, tipe datanya date. Yang ketiga debit, tipe datanya integer. Yang keempat kredit, tipe datanya integer. Yang ketujuh, spesifikasi file bagian detail jurnal. Nama filenya detail jurnal, fungsinya untuk menyimpan data detail jurnal, akronimnya detailjournal.myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sequential, softwarenya XAMPP, PHP MyAdmin, dan MySQL. Elemen datanya ada 4. Yang pertama nomor jurnal dengan tipe data varchar, size-nya 20, keterangannya primary key. Yang kedua, keterangan dengan tipe data varchar. Yang ketiga, debit dengan tipe data integer. Yang keempat, kredit dengan tipe data integer. Yang kedelapan, spesifikasi file bagian akun. Nama filenya akun, fungsinya untuk menyimpan data akun, akronimnya akun.myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sequential, softwarenya XAMPP, PHP MyAdmin, dan MySQL. Ada 2 elemen. Pertama 1 nomor akun, tipe datanya varchar, size-nya 5, keterangannya primary key. Yang kedua nama akun, tipe datanya varchar, size-nya 25. Yang ke-9, spesifikasi file bagian user. Nama filenya user, fungsinya untuk menyimpan data user, akronimnya user.myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sequential, softwarenya XAMPP, PHP MyAdmin, dan MySQL. Ada 4 elemen data. Yang pertama ID user, tipe datanya varchar. Yang kedua nama user, tipe datanya varchar. Yang ketiga hak akses, tipe datanya varchar. Yang keempat password, tipe datanya varchar. Selanjutnya yaitu struktur navigasi di teras rumah. Pertama ada login, lalu beranda home. Di beranda home ada data master, transaksi, dan laporan. Di data master ada master setting akun, master customer, master user, master menu, dan master akun. Lalu di transaksi ada pemesanan dan penjualan. Di laporan ada jurnal. Selanjutnya entity relationship diagram. Di sini ada customer dengan atribut kode choose dan nama choose. Primary key-nya kode choose. Lalu customer berelasi melakukan pemesanan dengan atribut nomor pesan, tanggal pesan, total, dan kode choose. Pemesanan berelasi mempunyai menu dengan atribut kode menu, harga, dan nama menu. Pemesanan juga berelasi melakukan penjualan dengan atribut nomor jual, tanggal jual, nomor faktur, total faktur, dan nomor pesan. Lalu penjualan berelasi mempunyai detail penjualan dengan atribut nomor jual, kode menu, quantity jual, subjual. Lalu detail penjualan berelasi melakukan jurnal dengan atribut tanggal jurnal, nomor jurnal, dan nomor akun. Jadi jurnal berelasi mempunyai detail jurnal dengan atribut
nomor jurnal, keterangan debit dan kredit. Detail jurnal berrelasi memiliki akun dengan atribut nama akun dan nomor akun. Di sini customer ke pemesanan one to many, pemesanan ke menu one to many, pemesanan ke penjualan many to many, penjualan ke detail penjualan many to many, detail penjualan ke jurnal one to many, jurnal ke detail jurnal one to many, detail jurnal ke akun one to many. Selanjutnya yaitu logical record structure atau LRS. Di sini ada user, customer, pemesanan, menu, penjualan, detail penjualan, jurnal, detail jurnal, dan akun. Pertama di user ada ID user, hak akses, nama user, dan password. Di customer ada kode CUS dan nama CUS. Di pemesanan ada nomor pesan, tanggal pesan, total, dan kode CUS. Lalu di menu ada kode menu, harga, dan nama menu. Di penjualan ada nomor jual, tanggal jual, nomor faktur, total jual, dan nomor pesan. Selanjutnya di detail penjualan ada nomor jual, kode menu, quantity jual, subjual. Lalu di jurnal ada nomor jurnal, tanggal jurnal, dan nomor akun. Di detail jurnal ada nomor jurnal, keterangan, debit, dan kredit. Di akun ada nomor akun dan nama akun. Di sini saya akan menjalankan program sistem penjualan pada teras rumah. Sebelumnya kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Di sini terdapat penjualan.blade.php. Di sini ada nomor pemesanan, tanggal pesan, dan aksi. Sedangkan untuk jual.blade.php ada kode menu, nama menu, quantity, subtotal, dan aksi. Di menu.blade.php sendiri ada kode menu, nama menu, harga menu, dan aksi. Untuk tambah data menu ada kode menu, nama menu, harga menu. Di menu controller di sini ada index, store, edit, update, dan destroy. Untuk penjualan controller terdapat index, edit, simpan, dan destroy. Kemudian kita buka Google Chrome-nya. Login pada sistem penjualan teras rumah. Masukkan email admin@gmail.com, kemudian masukkan passwordnya. Pada beranda sistem penjualan teras rumah terdapat data master, data transaksi, dan data laporan. Untuk data master sendiri, terdapat master user, master menu, master customer, master akun, dan master setting akun. Untuk menu transaksi, terdapat pemesanan dan penjualan. Sedangkan untuk menu laporan, terdapat jurnal. Pada data master, terdapat master user atau data pengguna. Untuk menambahkan data pengguna, klik tambah, kemudian masukkan nama user, email user, terus pilih roles atau access. Kemudian klik simpan. Lalu akan muncul pesan user baru berhasil disimpan, kemudian klik OK. Untuk mengedit akses, kita klik edit. Kemudian ubah aksesnya menjadi admin yang sebelumnya user, kemudian klik ubah akses. Nanti akan ada pesan data berhasil diupdate, kemudian klik OK. Pada master menu,
atau data menu, terdapat kode menu, nama menu, harga menu, dan aksi. Untuk menambahkan data menu, kita klik tambah, masukkan kode menu, nama menu, harga menu, kemudian klik simpan. Nanti akan ada pesan data berhasil disimpan. Sedangkan untuk mengedit data menu, klik edit, kemudian ganti harga, dan klik update. Maka akan ada pesan data berhasil diupdate, kemudian klik OK. Pada master customer atau data customer, terdapat kode customer, nama customer, aksi. Untuk menambahkan data customer, kita klik tambah, masukkan kode customer, kemudian klik simpan. Nanti akan muncul pesan data berhasil disimpan. Kemudian untuk edit data customer, klik edit. Kita ganti nama customer-nya. Kemudian klik update. Maka akan ada pesan data berhasil diupdate, kemudian klik OK. Pada master akun atau data akun, di sini terdapat nomor akun, nama akun, dan aksi. Untuk menambahkan data akun, klik tambah, kemudian masukkan nomor akun dan nama akun. Kemudian kita klik simpan. Maka akan ada pesan data berhasil disimpan, kemudian klik OK. Sedangkan untuk mengedit, kita klik edit. Kita ganti nama akun jadi kas kecil. Kemudian kita klik update. Maka akan ada pesan data berhasil diupdate. Kemudian klik OK. Pada master setting akun, terdapat transaksi pendapatan, transaksi penjualan, dan transaksi kas. Kemudian pilih untuk men-setting. Jika sudah, maka klik update setting. Untuk transaksi pemesanan, terdapat nomor faktur, tanggal transaksi, dan customer, kode menu, nama menu, quantity, subtotal, dan aksi. Untuk menambahkan data menu, klik tambah menu. Pilih menu, kemudian pilih jumlahnya berapa, kemudian klik tambah menu. Pilih tanggal transaksi, kemudian pilih customer, kemudian klik simpan pemesanan. Maka akan ada pesan data berhasil disimpan, kemudian klik OK. Sedangkan untuk transaksi penjualan, kita ada nomor pemesanan, tanggal pesan, dan aksi. Lalu kita klik cetak invoice. Di sini penerima Arum, pengirim teras rumah Jalan Bohlam, Kampung Muara, RT 3 RW 2, Ciburi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Produk mie instan goreng plus telur dengan harga 12.000 kali 3 dengan subtotal 36.000. Kemudian untuk aksi jual, kita klik jual. Dapat kode menu, nama menu, quantity, subtotal, dan aksi. Kemudian klik simpan penjualan. Maka akan ada pesan data berhasil disimpan, kemudian klik OK. Untuk menu laporan, terdapat jurnal,
ada periode jurnal, tanggal awal, dan tanggal akhir. Di sini kita akan cetak transaksi jurnal dari semua periode. Kemudian kita klik cetak. Maka akan muncul laporan jurnal teras rumah dengan penjualan menu senilai 36.000 dan kas 36.000, jadi total 36.000 dengan tanda tangan admin. Dan jika sudah, kita logout. Kesimpulan, dengan menggunakan sistem Laravel bisa memaksimalkan penginputan data penjualan pada teras rumah. Karena fiturnya yang sederhana, mengingat sistem pada Laravel mudah dikembangkan, menghemat waktu dan memiliki tampilan sistem yang dapat merubah pengguna sumber daya sistem. Kesimpulan, dengan menggunakan sistem Laravel bisa memaksimalkan penginputan data penjualan pada teras rumah karena fiturnya yang sederhana, mengingat sistem pada Laravel mudah dikembangkan, menghemat waktu, dan memiliki tampilan sistem yang dapat merubah pengguna sumber daya sistem. Saran, dengan melihat keunggulan dari web dengan framework Laravel, teras rumah bisa mencoba dengan menyesuaikan fitur-fitur sesuai kebutuhan guna untuk meningkatkan penjualan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.